Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik, siswa-siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya untuk Bapak Ibu Guru yang mendampingi putra-putri kita belajar pada pagi hari ini, doa yang sama untuk saya, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pagi hari ini istimewa sekali, sisa waktu yang tersedia untuk kalian dalam menghadapi SNBT UTBK itu sisa 48 hari lagi. Jadi kalian harus lebih bersemangat lagi tentunya. Dan pada pagi hari ini tetap kita dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik, sahabat smart, pagi ini kita berjumpa dalam materi pemahaman bacaan menulis. Kali ini saya akan langsung masuk pada simulasi sintaksis bagian pertama. Bagian ini menjadi rutinitas yang dihadirkan di SNBT. Ya, ini saya bagi menjadi dua bagian karena sintaksis ini yaitu kalimat tentunya akan membawahi tentang kelompok kata, frasa ya, kemudian akan membawahi juga klausa dan tentunya sintaksis itu sendiri yaitu kalimat itu sendiri. Soal nomor 6. Wah, dia menanyakan tentang kalimat yang tidak efektif. Ya, kalimat yang tidak efektif. Ini juga menjadi ragam yang menjadi pertanyaan di soal SNBT adik-adik ya, kalimat yang tidak efektif. Nah, 1, 3, 5, 7, 8. Nah, sebelumnya saya kasih dulu tipsnya ya, untuk kalimat yang efektif itu harus apa sebenarnya ya. Jadi di sini adik-adik ya. Jadi pakai saja. Jadi tipsnya itu adalah jadi tips untuk kalimat efektif itu ya pakai istilah hello, bakmi. Hello, bakmi. Pak Edi tanpa Sarah. Nah, itu aja ya. Jadi pakai itu. Hello bakmi, Pak Edi tanpa Sarah. Ini apa? Akronim dari apa saja? Tipsnya ini ada. Jadi he ini maksudnya hemat. Ya. Jadi kalimat efektif itu harus hemat, ya. Lo ini maksudnya logis. Ya. Jadi dia yang pertama harus hemat, yang kedua harus logis. Yang ketiga, ya, ini artinya dia harus baku. Ya, kosakatanya harus baku. Ya, adik-adik. Kemudian yang mi ini adalah minimal. Minimal ada subjek dan predikat. Jadi ada subjek dan predikat. Ya, seperti itu. Kemudian Pak ini ya maksudnya paralel. Paralel. Paralel itu maksudnya dia punya kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk. Ya. Kemudian K ini maksudnya kecermatan. Kecermatan. Oke. E ini adalah ejaan. Jadi dia juga harus mematuhi aturan ejaan, tanda baca. Dan tanpa Sarah itu maksudnya tanpa bahasa asing dan bahasa daerah. Tanpa bahasa asing dan daerah. Nah, itu dia ya. Jadi ini cara mengingatnya adik-adik. Nah, pakai saja tips ini, kan cukup panjang itu, hemat, logis, baku, minimal ada subjek predikat, paralel,
kecermatan, ejaan, tanpa bahasa asing dan daerah, nah, adik-adik langsung bisa mengingatnya dengan Hello Bakmi, Pak Edi tanpa Sarah. Ya, akronim ini kita buat supaya adik-adik mudah mengingatnya. Ya, dari ciri-ciri kalimat efektif tersebut. Ya, jadi sampai di sini sudah bisa ingat ya tipsnya. Ya, ingat saja hello, bakmi, Pak Edi tanpa Sarah. Hemat, logis, baku, minimal ada subjek predikat, paralel kesejajaran, kecermatan, ejaan, dan tanpa bahasa asing dan bahasa daerah. Nah, itu adalah ciri dari kalimat efektif. Nah, pertanyaannya yang tidak efektif yang ditanyakan. Nah, berarti yang ada kekeliruan di dalamnya ya. Karena yang ditanyakan tidak efektif. Ada 1, 3, 5, 7. Kita ambil angka yang ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, dan ada kalimat 8 ya. So, kita lihat dulu ke teksnya. Oh, ini dulu bisa di screenshot adik-adik. Sebelum saya masukkan hapus, bisa ya. Simpan, silakan untuk mengingat tipsnya. Oke, sudah? Oke, kita masuk ke teksnya. Ya, inilah teksnya. Nah, ini ya. Oke, kalimatnya ya. Mana dari dia? Apakah 1, 3, 7, 5, 7, atau 8? 1. Baja adalah satu di antara bahan terpenting di dunia. Kalau dari kalimatnya, ini sudah ada subjeknya, ada predikatnya, yaitu baja adalah subjek, ya, adalah merupakan predikatnya. Saya lihat tanda bacanya juga aman, tidak ada. Kemudian kata bakunya juga sudah baku, ya, terjadi kehematan ya, hemat, dan ini masuk dalam kategori kalimat yang efektif. Ya, berarti kita langkah ke kalimat berikutnya. Yaitu kalimat berapa tadi? 3. Sayangnya, baja juga bertanggung jawab atas 7% emisi gas rumah kaca global. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Sayangnya, sebagai keterangan, baja sebagai subjek juga bertanggung jawab ini sebagai predikat. Ya, atas 7% emisi gas rumah kaca global. Ya, maka ini kita kategorikan juga dia ke dalam kalimat yang efektif. Ya, berarti bukan jawabannya. Lalu kita masuk di kalimat kelima. Studi baru yang berfokus pada industri baja Jepang yang telah diterbitkan di jurnal ya, Nature Sustainable pada 5 Januari 2003 yang bertajuk Limited Quantity of Steel Supply in a Zero Emission Future. Gimana dengan tajuk ini, adik-adik? Ya, dia menggunakan cetak tegak. Oke, apakah itu kita buat menjadi kalimatnya cetak miring? Ya, nanti sebentar saya lihat. 5 saya tangguhkan. Kemudian kita ke kalimat nomor 7. Ya. Mana kalimat nomor 7? Nah, ini dia, ya. Jepang telah menetapkan target pengurangan emisi dari baja sebesar 46% pada tahun 2030 dan nol emisi pada tahun 2050. Jepang ini subjek, telah menetapkan predikat, targetnya berarti objek. Saya lihat ejaannya juga aman, pengurangan emisi dari baja. Oke, tidak ada. Berarti 7 ini masuklah ke dalam kalimat yang efektif. Ya. Nah, kita lihat terakhir kalimat 8. Sejauh ini, peta jalan untuk mencapai hal ini sangat bergantung pada inovasi teknologi di masa depan. Sejauh ini kita ambil keterangan, peta jalan untuk mencapai hal ini sebagai subjek sangat bergantung berarti predikat, pada inovasi berarti keterangan. Berarti ini juga aman dari segi kehadiran subjek predikat, kemudian kosakatanya baku, penggunaan ejaannya juga sudah tepat, ya. Kehematan juga aman, berarti salah satunya yang jadi acuan kita tadi adalah nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Cepat. Oke, ini dia. Nah, berarti ini kita lihat ya, ada kekeliruan di mana studi baru yang berfokus pada industri baja Jepang, ya, studi baru
ini kan sebenarnya kita ambil dia menjadi sebagai subjek, adik-adik ya. Studi barunya sebagai subjek. Yang berfokus karena ada kata yang, ya adik-adik, ini ada yang, berarti ini perluasan. Ya, ini adalah masuk di perluasan dari subjek. Karena kalau yang itu adalah perluasan, ya. Nah, berfokus pada industri baja Jepang yang telah diterbitkan. Ada lagi yang di sini perluasan yang telah diterbitkan yang berfokus di jurnal ini preposisi di, ya. Oke, bertajuk. Nah, kalau dia adalah masuk pada ranah ini, dia ketidakefektifannya yang mana adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Boleh saya minta kalian menjawab kira-kira di mana ketidakefektifannya ini? Ada yang kurang, ada tidak yang mau memberikan jawaban? Apa? Silakan isi di kolom komentar dan saya mau tahu sekolahnya dari mana coba. Ada tidak? Di mana? Udah jelas jawabannya adalah 5. Tapi saya mau tahu ketidakefektifannya di mana? Coba. Ada yang mau memberikan jawaban? Ayo. Silakan.